Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video kali ini bersama saya, Zikri, dari Teknik Informatika 2021. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal dari Diktat Kalkulus 2, bab 6.1, yaitu subbab tentang barisan tak hingga. Kita langsung ke soalnya saja. Soal pertama, yaitu soal nomor 1I. Teman-teman bisa lihat juga di diktat masing-masing soalnya. Soal nomor 1 itu menanyakan dua hal. Yang pertama adalah 5 suku pertama, dan yang kedua adalah menanyakan apakah barisan tersebut konvergen atau divergen. Nah, untuk soal nomor 1I sudah diberikan barisannya, di mana untuk N dari 1 sampai positif tak hingga, AR-nya adalah negatif 1 dipangkatkan N, dikalikan 2N pangkat 3 per N pangkat 3 plus 1. Oke, bagian pertama, yaitu 5 suku pertama dari barisan ini. Untuk mencari 5 suku pertama atau 10 suku pertama dan sebagainya, itu caranya sangat gampang, teman-teman. Tiap suku itu biasanya kita notasikan dengan AN. Nah, AN ini, nilai N-nya ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam rumus si barisan yang udah diberikan sebelumnya. Sebagai contoh, misalkan jika ditanyakan A1, maka si 1 ini adalah sebagai N-nya. Dan di kasus ini, ketika A1 kita masukkan ke dalam rumusnya, menjadi negatif 1, N-nya adalah 1, lalu 2 dikalikan N-nya adalah 1, pangkatkan 3 per 1 dipangkatkan 3 plus 1. Negatif 1 pangkat 1 tetap jadi negatif 1. 2 dikalikan 1 pangkat 3 tetap 2 per 1 pangkat 3 1 ditambah 1 jadi 2. Sehingga untuk A1 hasil akhirnya adalah negatif 1. Itu untuk A1 atau suku pertama. Lalu lanjut lagi ke suku kedua atau A2. Dalam kasus ini N-nya adalah 2. Maka min 1 dipangkatkan 2, lalu 2 dikalikan N-nya adalah 2, maka 2 pangkat 3 per 1, oh maaf, N pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 lagi, plus 1. Negatif 1 pangkat 2, jadi positif 1. 2 dikalikan 2 pangkat 3, berarti 2 dikalikan 8, jadi 16. Lalu 2 pangkat 3, 8 tambah 1 jadi 9. Hingga hasil akhirnya adalah 16 per 9. Kita lanjut ke suku ketiga atau A3. Negatif 1, lalu dipangkatkan N, N-nya adalah 3. Lalu 2 dikalikan N-nya adalah 3, dipangkatkan 3 per N pangkat 3, 3 pangkat 3, ditambah 1. Negatif 1 pangkat 3, berarti tetap jadi negatif 1. 2 dikalikan 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 adalah 27, dikalikan 2 jadi 54. 3 pangkat 3 27 ditambah 1 jadi 28. Kalau disederhanakan, kita dapatkan hasilnya adalah negatif 27 per
14. Oke, lanjut ke suku berikutnya. A4, berarti negatif 1 dipangkatkan 4, lalu 2 dikalikan 4 pangkat 3 per 4 pangkat 3 ditambahkan 1. Negatif 1 pangkat 4 jadi 1, positif 1. 2 dikalikan 4 pangkat 3. 2 dikalikan 64 berarti 128. Lalu 4 pangkat 3, 64. 64 ditambah 1, 65. Jadi hasil akhirnya adalah 128 per 65. Dan yang terakhir, A5, berarti negatif 1 pangkat 5, 2 dikali 5 pangkat 3 per 5 pangkat 3 plus 1. Negatif 1 pangkat 5 berarti tetap jadi negatif 1. 2 dikalikan 5 pangkat 3 berarti 2 dikalikan 125 jadi 250. 250 dibagi 125 ditambah 1, 126. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif. Ini disederhanakan jadi negatif 125 per 63. Ini baru untuk bagian pertama, yaitu menemukan 5 suku pertama. Lalu berikutnya kita diminta untuk menentukan apakah barisan tersebut konvergen atau tidak. Ini kita tulis di sini ya. Konvergen atau divergen. Kita tulis ulang barisannya. Negatif 1 pangkat n dikalikan 2 n pangkat 3 per n pangkat 3 plus 1. Untuk n sama dengan 1 sampai positif tak hingga. Nah, untuk menentukan konvergen atau divergen, kita perlu mencari nilai apa yang dituju dari A tak hingga atau suku ke tak hingga. Nah, caranya gimana? Kan kita nggak bisa mencari suku ke tak hingga karena kita nggak tahu nilai tak hingga itu berapa. Caranya adalah dengan kita menggunakan limit. Kita akan menggunakan limit n menuju tak hingga dari a n. Nah, apabila limit menuju tak hingga dari an itu menuju ke suatu nilai, maka barisan tersebut dikatakan konvergen. Sedangkan apabila menuju suatu nilai yang tak tentu, maka kita sebut sebagai divergen. Langsung kita coba aja masukkan. Berarti kita mau mencari limit dari n menuju tak hingga dari negatif 1 pangkat n kan 2n pangkat 3 per n pangkat 3 plus 1. Ingat lagi sifat limit, di mana limit limit a kali b itu bisa dipecah menjadi limit a dikali limit b. Maka ini juga bisa kita pecah menjadi limit n menuju tak hingga dari negatif 1 pangkat n dikalikan limit n menuju tak hingga dari 2n pangkat 3 per n pangkat 3 plus 1. Nah, kalau udah gini, menyelesaikannya jadi lebih gampang. Oke, ini bakal, untuk bagian pertama, akan kita tinggalkan dulu. Limit n menuju tak hingga dari negatif 1 pangkat n.
Nah, kita akan kembali ke sini nanti. Kita akan menyelesaikan dulu untuk limit n menuju tak hingga dari 2n pangkat 3 per n pangkat 3 plus 1. Seperti biasa, kita selesaikan limitnya. Pembilang dan penyebut bisa kita kalikan dengan suku dengan pangkat tertinggi, yaitu n pangkat 3. 2n pangkat 3 dikalikan n pangkat 3, maka n pangkat 3-nya akan habis. Di atas sisa 2, lalu di bawah ada seper n pangkat 3 dikalikan n pangkat 3 plus 1. Nah, ini bisa kita distribusikan ke dalam. Limit n menuju tak hingga 2 per 1 n pangkat 3 kita distribusikan ke dalam. Maka n pangkat 3 dikalikan seper n pangkat 3, jadinya n pangkat 3 per n pangkat 3. Ditambah 1 per n pangkat 3. N pangkat 3-nya habis, ini nilainya jadi 1, maka kita tersisa dengan limit n menuju tak hingga 2 per 1 ditambah 1 per n pangkat 3. Nah, kalau dari sini harusnya teman-teman udah bisa mengerjakan. Ketika disubstitusikan n, kita akan dapat hasil 0 di sini. Jadi 2 per 1 tambah 0 sama dengan 2. Oke, bagian keduanya sudah kita selesaikan. Kalau kita kembali ke bagian sebelumnya, kita punya limit dari n menuju tak hingga negatif 1 pangkat n. Lalu untuk bagian kedua sudah kita selesaikan. Ini kita kalikan dengan 2. Teman-teman bisa buka lagi diktatnya di halaman 6.2, maaf, di gambar 6.2 halaman 240. Fungsi seperti ini disebut berosilasi. Kenapa disebut berosilasi? Karena nilainya akan selalu berpindah-pindah antara negatif lalu jadi positif lagi, negatif lalu positif lagi, atau berpindah-pindah antara dua nilai. Jadi mungkin kalau di gambar grafiknya, kayak di gambar 6.2 itu terlihat habis naik, dia turun, terus naik lagi, terus turun lagi. Ya, seperti gerakan osilasi begitu. Nah, untuk suatu barisan di mana suku-sukunya itu adalah berosilasi, maka barisan tersebut bisa kita pastikan divergen. Kenapa bisa kita sebut divergen? Karena ketika dia berosilasi antara negatif 1 terus jadi 1, terus negatif 1 jadi 1, itu tidak ada satu nilai yang sama yang dituju oleh suku-suku dari barisan tersebut. Di kasus ini ada dua nilai yang dituju ketika si n itu mendekati tak hingga. Antara dia menuju 1 atau menuju negatif 1. Nah, karena di antara menuju negatif 1 atau positif 1, lalu kita kalikan 2, sehingga barisan aslinya secara keseluruhan juga akan berosilasi, tapi menuju antara 2 atau negatif 2. Kan kalau digambar, itu lebih kurang kan seperti ini. Awalnya negatif 1, terus tadi kita ada positif berapa? Positif 16 per 9, itu udah di atas 1 tapi mendekati 2. Terus
Mungkin bentar, kita ganti warna titiknya ya. Nah, pokoknya di sini, terus naik ke sini, terus turun lagi ke sini, naik lagi ke sini, turun lagi ke sini, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai ini akan mendekati 2 atau mendekati negatif 2 di sini, di bawah. Oke. Nah, nilai-nilai dari suku barisan tersebut mendekati antara negatif 2 atau 2. Memang ada suatu nilai yang dituju, tapi bukan hanya ada satu nilai, tapi di kasus ini ada dua nilai. Antara dia akan menuju positif 2 atau menuju negatif 2. Karena itu, barisan ini kita sebut sebagai barisan divergen. Tapi mohon diingat, ada kasus spesial di mana barisan yang berosilasi itu menjadi konvergen ketika barisan berosilasi itu dikalikan dengan eh, suatu nilai limit yang menuju 0. Ketika di atas sumbu X dan di bawah sumbu X itu berosilasi tapi menuju suatu eh, ke nilai 0, maka barisan tersebut bisa kita kategorikan sebagai konvergen yang menuju ke nilai Y sama dengan 0. Kalau di grafiknya akan menuju Y sama dengan 0 gitu. Oke, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Sudah cukup dengan konvergen dan divergen ini. Berikutnya kita ke soal nomor 3 di halaman berikutnya. Oke, di soal nomor 3 disebutkan misalkan AN adalah barisan yang didefinisikan secara rekursif oleh A1, itu nilainya adalah akar 6, sedangkan untuk AN plus 1, itu nilainya adalah akar 6 plus AN. Untuk N lebih dari atau sama dengan 1. Ini adalah bentuk dari barisan tersebut. AN akan bernilai akar 6 ketika N-nya adalah 1, dan akan bernilai akar 6 plus AN untuk AN plus 1, di mana N lebih dari atau sama dengan 1. Jadi untuk mulai dari A2, A3, A4, dan seterusnya, kita akan menggunakan rumus yang di bawah. Sedangkan untuk A1, kita akan pakai rumus yang di atas, yaitu akar 6. Maaf. Di soal kali ini diminta yang pertama adalah menuliskan 3 suku pertama. Oke, 3 suku pertama. Lalu untuk bagian kedua, eh, kita diminta untuk menunjukkan bahwa barisan ini adalah konvergen. Oke, untuk bagian pertama dulu, kita diminta untuk mencari 3 suku pertama. Sama seperti soal sebelumnya, kita mulai dari A1. Kita lihat definisinya, A1 itu adalah akar 6. Oke, gampang. Untuk A2, A2 sama dengan A1 plus 1. Ini adalah N. Kita tahu N-nya sama dengan 1, maka A1 plus 1 itu adalah akar 6 plus A1. Ingat, AN plus 1 adalah akar 6 plus AN. Jika N-nya 1, maka AN plus 1 adalah akar 6 plus A1. Maka untuk A2 nilainya adalah akar 6 ditambah A1, yaitu akar 6.
Cara yang sama berlaku untuk A3. A3 itu adalah A2 ditambah 1. Maka kali ini N-nya adalah 2, maka A3 adalah 6 ditambah A2. Kita sudah tahu A2, tinggal kita masukkan ke A3. 6 ditambah akar 6. Oke, ini untuk 3 suku pertama dari barisan ini. Untuk bagian kedua, tunjukkan bahwa AN itu konvergen. Ada clue-nya, gunakan asumsi bahwa konvergen itu benar dan menuju suatu nilai limit L, dan kita akan menggunakan nilai limit L ini untuk limit N menuju tak hingga dari AN dan limit N menuju tak hingga dari AN plus 1. Kita akan menggunakan limit N menuju positif tak hingga dari AN itu sama dengan limit N menuju positif tak hingga dari AN plus 1 menuju suatu nilai L. Kenapa kita bisa katakan begini? Karena ingat lagi, ketika suatu barisan itu adalah konvergen, maka ketika nilai N-nya itu menuju positif tak hingga, ketika mendekati tak hingga, suku-suku di barisan tersebut akan mendekati atau menuju ke suatu nilai yang sama. Dan untuk kasus ini, nilai tersebut kita asumsikan sebagai L. Oke, kita mulai kerjakan. Limit N menuju positif tak hingga adalah AN. Sementara limit N menuju tak hingga dari AN plus 1 itu kita tahu akan menjadi positif tak hingga dari AN plus 1. AN plus 1 kita tahu rumusnya adalah akar 6 ditambah AN. Menuju positif tak hingga dari AN. Oke, kalau kita lihat di sini kita punya AN. Nah, ketika N menuju positif tak hingga, kita substitusikan menjadi N, AN, kita tahu bahwa nilainya itu adalah sama dengan L. Karena kita tahu limit N menuju positif tak hingga adalah dari AN itu adalah L, maka nilai tersebut bisa kita masukkan ke sini. L-nya bisa kita substitusikan ke dalam si limit. Limit N menuju positif tak hingga dari AN. Ini akan kita substitusikan, maka jadilah dia 6 ditambah L. Dan nilai ini yang di sebelah kiri, kita juga tahu nilainya adalah L. Maka L nilainya sama dengan akar 6 ditambah L. Ini bisa kita selesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas. L kuadrat 6 ditambah L. Pindahkan ke ruas kiri semua. Kurang L dikurang 6. Sama dengan 0. Kita faktorkan.
Jadi L dikurang 3 dan L ditambah 2. Maka L1 adalah, oh, L dikurang 3 sama dengan 0. Kita rapikan dulu. Oke. L kurang 3 sama dengan 0. Maka L1 sama dengan 3. Lalu ada L plus 2 sama dengan 0. Maka L2 sama dengan negatif 2. Oke, kita punya dua solusi untuk L. L bisa jadi 3, bisa jadi negatif 2. Nah, tapi ingat lagi bahwa L itu adalah hasil dari proses akar. Dan hasil dari akar selalu bernilai positif. Maka yang kita ambil adalah L1, yaitu L sama dengan 3. Maka kita dapat nilai L sama dengan 3, dan terbukti bahwa AN konvergen. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, soalnya adalah perhatikan barisan AN dari N sama dengan 1 sampai positif tak hingga. Diketahui barisan AN itu AN sama dengan 1 per N kuadrat ditambah 2 per N kuadrat ditambah 3 per N kuadrat dan seterusnya sampai N per N kuadrat. Untuk bagian A diminta untuk menuliskan 4 suku pertama barisan. Sama seperti soal-soal sebelumnya, ini kita tinggal masukin A1, berarti 1 per 1 kuadrat sama dengan 1. Lalu untuk A2, berarti kita akan menjumlahkan 1 per 2 kuadrat sampai ke 2 per 2 kuadrat. Sama dengan 1 per 4 ditambah 2 per 4 sama dengan 3 per 4. Lalu sama untuk A3. A3 berarti kita akan menjumlahkan 1 per 3 kuadrat ditambah 2 per 3 kuadrat ditambah 3 per 3 kuadrat sama dengan 1 per 9 ditambah 2 per 9 ditambah 3 per 9 sama dengan 6 per 9 atau bisa disederhanakan menjadi 2 per 3. Oke, yang terakhir untuk suku keempat atau A4 berarti kita menjumlahkan dari 1 per 4 kuadrat sampai ke 4 per 4 kuadrat. Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 jadi 10 per 16. Atau bisa disederhanakan menjadi 5 per 8. Oke, itu untuk yang bagian A. Lalu untuk bagian B, diminta dapatkan limit barisan. Lalu di sini ada diberikan petunjuk, jumlahkanlah suku-suku dalam rumus tersebut untuk setiap AN. Oke, jadi kalau kita lihat di AN itu, di atas ini, AN itu sebenarnya sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai N kuadrat, sampai N, sorry. Sampai N per N kuadrat. Ya, ini aturan pembelahan pecahan biasa. Kalau misalkan penyebutnya sama, berarti pembilangnya semua bisa dijumlahkan. Nah, lalu dengan petunjuk tadi kita diminta untuk jumlahkan suku-suku dalam rumus tersebut. Kalau kita lihat pembilangnya,
Ini adalah deret aritmatika. Nah, deret aritmatika itu seperti ini, 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai N. Nah, rumus penjumlahan seperti ini adalah Sn atau sum of N adalah A atau suku pertama ditambah UN, suku terakhir dikalikan banyaknya suku, dibagi 2. Nah, kalau kita masukkan ke sini, A kita itu adalah 1, lalu UN kita adalah N, atau ya suku terakhir kita adalah N, suku pertama kita 1. Lalu banyaknya suku kita adalah ya N. Maka kalau kita masukkan ke dalam rumus, maka Sn-nya adalah 1 ditambah N dikali N per 2. Terus ini kalau kita eh, rapikan jadi N dikali N plus 1 per 2. Oke, kita masukkan ke rumus AN yang awal. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah seterusnya sampai N per N kuadrat. Ini yang atas pembilang kita udah tahu bisa disederhanakan menjadi N dikali N plus 1 per 2 per N kuadrat. Kita sederhanakan lagi jadi N dikali N plus 1 per 2N kuadrat. N kuadrat dan N bisa dicoret sehingga kita tinggal dengan N plus 1 per 2N. Ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi N per 2N itu adalah 1 per 2 ditambah 1 per 2N. Oke, kita lanjut. Kita pindah ke sini. AN tadi kita tahu rumusnya adalah 1/2 ditambah 1 per 2N. Lalu kita diminta untuk mencari limit dari barisan. Di limit N menuju tak hingga dari setengah ditambah 1 per 2N. Ini berarti sama dengan kita mencari limit N menuju tak hingga dari setengah ditambah limit N menuju tak hingga dari 1 per 2N. Limit dari suatu konstanta adalah konstanta itu sendiri. Lalu untuk yang di sini, limit N menuju tak hingga dari 1/2N, tinggal kita substitusikan saja. Dan kita tahu kalau misalkan 1 dibagi 2 dikali tak hingga berarti hasilnya adalah 0. Maka hasil akhir kita adalah 1 per 2. Jadi limit dari barisan tersebut adalah 1 per 2. Untuk mendapatkannya, pertama kita jumlahkan seluruh suku-suku, seluruh bagian untuk mendapatkan AN. Kita dapat AN adalah 1 plus 2 plus 3 tambah seterusnya sampai N per N kuadrat. Kita sederhanakan menggunakan dari aritmatika. Lalu setelah kita sederhanakan, kita gunakan limit N menuju positif tak hingga. Dari setengah ditambah 1 per 2N, dan kita dapat hasil akhirnya adalah setengah.
Kita lanjut ke nomor 12. Ada 12 soal, ada 2 soal, 12D dan 12F. Nomor 12 itu diminta untuk menggunakan AN plus 1 per AN untuk menunjukkan bahwa barisan AN yang diberikan di bawah adalah monoton sempurna dan klasifikasikan juga sebagai barisan naik atau turun. Oke, untuk ini teman-teman bisa lihat di buku. Untuk barisan yang monoton, dia akan naik ketika AN plus 1 per AN-nya lebih dari 1 dan AN plus 1, dan akan turun jika AN plus 1 per AN-nya itu kurang dari 1. Nah, menggunakan syarat tersebut, kita bisa operasikan barisan ini. Kita butuh yang pertama adalah AN, lalu kita nanti juga butuh AN plus 1. Yang pertama AN dulu. AN simple aja. Kalau AN ya berarti 10 N per 2N faktorial. Oke, masih gampang. Untuk AN plus 1 berarti 10. N-nya kita ganti dengan N plus 1. Lalu ini menjadi 2 dikalikan N plus 1 faktorial. Ini kita sederhanakan dulu ya. Ini 10 dikalikan N plus 1 per 2N plus 2 faktorial. Oke. Lalu katanya gunakan AN plus 1 per AN. Oke. AN plus 1 per AN. Kita akan membandingkan suatu suku dengan suatu suku sesudahnya. AN plus 1. AN plus 1 adalah 10. N plus 1 per 2N plus 2 faktorial. Lalu untuk AN 10 N per 2N faktorial. Ini kita sederhanakan. 10N plus 1 per 2N plus 2 faktorial itu bisa kita tulis sebagai 2N plus 2 dikalikan 2N plus 1 dikalikan 2N faktorial. Ingat, faktorial itu N faktorial itu adalah N dikalikan N minus 1 dikalikan N minus 2 sampai dikalikan 2 dikalikan 1. Jadi perkalian mundur dari N sampai 1. Nah, 2N plus 2 itu berarti kan 2N plus 2 dikalikan 2N plus 2 kurang 1, ya berarti 2N plus 1. Lalu dikalikan 2N plus 2 kurang 2 berarti 2N saja, dan seterusnya. Nah, 2N sampai 1 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2N faktorial, dan dua suku sebelumnya kita pecah jadi 2N plus 2 dan 2N plus 1. Oke, ini untuk AN plus 1. Lalu untuk AN, karena kita membagi dengan pecahan, berarti kita kalikan dengan kebalikannya. 2N faktorial per 10N. Nah, di sini kenapa kita pecah 2N plus 2 faktorial, agar 2N faktorialnya bisa kita coret, bisa kita sederhanakan.
Lalu ini 10 juga bisa kita coret. Sehingga kita tinggal dengan n plus 1 per 2n plus 2 itu bisa kita tulis menjadi 2 dikali n plus 1. 2n plus 1 kalikan n. Lalu n plus 1 bisa kita coret lagi. Sehingga kita tinggal dengan 1 per 2n dikalikan 2n plus 1. Nah, karena n kita itu selalu positif, n kita itu selalu bilangan asli, positif dan bilangan bulat, maka ini bisa kita pastikan nilainya kurang dari 1. Oleh karena itu, kesimpulannya, barisan ini monoton turun. Balik lagi ke aturan yang ada di halaman 243. AN plus 1 per AN jika kurang dari 1, maka barisan itu pasti merupakan barisan turun. Atau suku sesudah suatu suku, itu nilainya akan lebih kecil dibanding sukunya. Oke. Untuk 12D seperti itu. Dan cara yang sama bisa kita gunakan untuk 12F. Pertama, sama seperti tadi, kita cari AN-nya dulu. AN-nya berarti 5 pangkat N per 2 N kuadrat. 2 dipangkatkan N kuadrat. Bukan 2N dipangkatkan 2 ya, tapi 2 dipangkatkan N kuadrat. Lalu untuk A, N plus 1, maka N-nya kita ganti dengan N plus 1. Ini berarti 5 dipangkatkan N plus 1 per 2 pangkat N plus 1 dikuadratkan. Ini bisa kita sederhanakan karena N plus 1 kuadrat kita tahu nilainya adalah N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Oke, kita udah punya AN plus 1, udah punya N, tinggal kita bandingkan. AN plus 1 per AN. AN plus 1-nya adalah 5, N plus 1 per 2 pangkat N kuadrat tambah 2N tambah 1 per AN-nya adalah 5 pangkat N per 2 pangkat N kuadrat. Lalu ingat aturan perpangkatan. Ketika A pangkat B plus C, itu nilainya sama dengan A pangkat B dikalikan A pangkat C. Maka dengan aturan ini, bagian ini bisa kita sederhanakan. Yang pertama 5 dikali 5 dipangkatkan N plus 1. Berarti nilainya sama aja dengan 5 pangkat N dikalikan 5 pangkat 1. 5 per 2 pangkat N kuadrat ditambah 2N berarti dikalikan 2 pangkat 2N ditambah 1 berarti dikalikan 2 pangkat 1. Karena kita membagi dengan pecahan, maka akan kita balikan 5 pangkat N, 2 pangkat N kuadrat. Nah,
Sini ada beberapa yang bisa kita hilangkan. 5N, lalu 2N kuadrat juga bisa kita hilangkan. Sehingga kita tinggal dengan 5 per 2 pangkat 2N plus 1. Nah, balik lagi, karena N itu nilainya selalu positif dan bilangan bulat atau bilangan asli, maka dari N sama dengan 1 sampai N sama dengan berapapun, bisa kita pastikan bahwasannya nilai ini akan selalu kurang dari 1. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman masih mau menyederhanakan, ini bisa jadi 5 per 2 pangkat 2N, itu berarti kita pakai aturan ini ya. A pangkat B dikali C, itu sama aja dengan A pangkat B, terus kita pangkatkan lagi dengan C. Berarti 2 pangkat 2N itu ya berarti 2 pangkat 2, terus kita pangkatkan lagi dengan N. Berarti 4 pangkat N, 4 pangkat N plus 1. Nah, ketika N sama dengan 1, perhatikan ya, ketika N sama dengan 1, nilai ini menjadi 5 per 4 tambah 1 menjadi 5 per 5 atau nilainya sama dengan 1. Berarti ada suatu kondisi khusus sehingga nilai ini menjadi kurang dari atau sama dengan 1. Nah, kalau misalkan kurang dari atau sama dengan 1, dicek lagi di bukunya, barisan ini berarti monoton. Kurang dari atau sama dengan 1 itu adalah barisan yang tidak naik. Kenapa tidak naik? Karena eh, ada suku-suku tertentu yang dia tidak turun tapi nilainya sama gitu. Dia tidak turun tapi juga tidak naik. Selebihnya suku-sukunya akan selalu turun. Oleh karena itu barisan ini dikategorikan barisan tidak naik. Baiklah, sekian pembahasan untuk bab 6.1 bersama saya Zikri dari Asisten Usaha Matematika. Terima kasih, semangat mengerjakan soal.